3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bertemu lagi dengan One Digi Podcast. Ya, acara yang sangat fenomenal, Inovatif. cecep badai juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Bersama saya Kang Sape. Saya Justin Bieber. Justin Bieber. Ini beda-beda lagi nih. Beda ya? Bingung nih. Karena harus berbeda. Oh, berarti sekarang artis mancanegara berarti ya? Iya. Bukan Alibaba lagi Dan berarti. kebetulan tamunya juga luar biasa juga kan. Luar biasa. Sosok yang anggun, Inspiratif juga. inspiratif juga, Betul. wanita tangguh dan bersahaja. Wah. Iya. Daripada kita penasaran ya. Siapakah dia? Iya, inilah dia Teh Ayu Asmaranti. Asmaranti. Ya, selamat siang Teh. Selamat siang juga Iya. buat Kang Cucu sama Kang siapa? Sapeng. Sapeng ya. Salam kenal buat semuanya. Iya, kenal balik. Oh, kenal balik. Kenal balik. Tapi terlalu berlebihan lah bersahaja. Iya. Harusnya apa tuh? Ya minimal kita masih bisa berkomunikasi yang baik. Nah. Murah senyum lah. Nah, betul sekali. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, kayaknya menarik nih perbincangan sama Teh Ayu ini ya. Ini ada salah satu produk nih. Iya, dari mana? Dari Porista, yaitu Pop Ice Active. Nah, ini dia ya. Pop Ice Active ya. Dia itu mengandung cokomalt juga ya. Coklatnya coklat ya? Iya, Bang? coklat. Ini rasa coklat ya, Pop Ice Active ya. Ini kita seduh aja langsung ya. Iya. Ini kesukaan aku nih coklat. Iya, ini waktu aku kecil juga makan ini. Gurula coklat itu aku kecil. Durian coklat. Nah, Aduh. biasa nih. Wow. Ini legend banget. Dari zaman saya kecil udah ada ini. Luar biasa. Ini kita aduk-aduk dulu. Aku dong adukin sekalian. Oh, siap. Aku adukin. Oh ini udah tersedia ya? Iya. Kalau buat Tinggal teh minum emang dong. Udah di blender itu. Iya, itu udah Duluan, di-blender. berarti boleh Iya, dong? Boleh. Iya. Iya, Teh. Boleh. Boleh. Oke. Iya. Yuk kita minum. Rasanya teh. Enak, manis banget. Coba Mantap. Hmm. Pop Ice memang minuman kesukaanku. Bener. Jadi rasanya nostalgia banget ya. Iya. Oke, Kang Sapeng. Siap, Kang Cico. Hari ini apa yang mau ditanyakan coba ke Teteh nih? Ya, mungkin perjalanannya. Perjalanan apa? Jadi ini kan banyak yang orang belum tahu mengenal Teteh gitu ya. Itu kok bisa gitu Teh Ayu ini, sosok seorang Teh Ayu ini bisa sampai seperti ini gitu. Kan awal mulanya seperti apa gitu? Apakah perjalanan hidupnya tuh seperti apa gitu. Saya pengen kenal lebih dekat tuh sama Teh Ayu gitu. Jadi gini Kang Kang Sapeng, Kang Cucu, Iya. Ayu itu berasal dari kota Bekasi sebenarnya. Asli Bekasi. Asli Bekasi. Tapi aku terdidik dan ditempa ini di Kabupaten Kerawang. Ya aku 2003 itu sekolah SMEA kelas 1 dari Bekasi ke Kerawang itu ngikut Iya. orang tua perempuan dagang di sini 2003. Perjalanan hidupku panjang dari 2003 sampai hari ini tentunya punya proses ya. Iya, betul. Jadi ya saya sempat tinggal di Interchange Kerawang Barat. Mama dagang di situ, dagang warung kecil-kecilan, kedai somori lah, kayak gitu. Jadi awal mula saya tinggal di Kerawang seperti itu. Berarti Teteh itu bukan lahir dari keluarga berada gitu ya? Bukan, dari kebetulan saya memang di Bekasi juga dulu keluarga besar, tapi saya mama ayah belum punya rumah, jadi tinggal di Kerawang juga. Ya ayah tinggal di Bekasi juga memang ngontrak, terus pindah ke sini ikut mama karena aku anak broken home, jadi aku ikut mama sekolah dari Kerawang, dari sini ke Cikarang sekolahnya. PP. Oh, Dulu mah naik apa sih namanya itu? Bus 3 perapat, Tiga zaman perapat. tiger Iya, zaman dulu. tiger. Iya, 550 perak, Iya, 500. 550 Ya kurang lebih iya, segitu lah. iya. Aku bawa duit kadang 5.000, 10.000 tahun 2003 lah. itu gede banget sih uang segitu. Dulu Tahun 2003. 5.000 gitu. Sekarang mah nggak kebeli buluk sekarang. Iya, belum aja sekarang 6.000. Saya 10.000 sama endok. Menarik juga ya. Iya. Jadi berawal dari mungkin pindah dari Bekasi ya itu ke Karawang dan tinggal di Jalan Interchange itu ya. Di Interchange yang di Badami ya, berarti? depan Kampung Budaya. Depan kampung. Di pinggir-pinggir jalan itu sorry ya, ini itu bukan tanah pribadi, tanah pemerintah yang kita tempatin, dan pemerintah waktu itu boleh asal rapi,
rasa rapi, lurus. Dan kapanpun ya bisa aja Bisa diusir, dibongkar. Ya memang bisa. setiap ini juga kadang ada pol pp. Dulu apalagi namanya di pinggir jalan, saya juga masih remaja. Di situ juga warung-warung banyak. Jadi kadang sering ada surat-surat gusuran atau apa gitu. Udah biasa sih, tapi sampai sekarang sih alhamdulillah. Teh Ayu, kalau boleh nanya saya, katanya tadi juga sempat ikut dagang gitu, bantuin orang tua, betul? Iya, di warung itu Katanya ya, dagang. sempat juga dagang pop es katanya. Iya, pernah dagang ini nih pop Wah. ice. Wah. Dulu aku 2004 lah aku dagang pop es. Di blender tapinya pakai es, Iya, pakai iya. seres, pakai cup itu. Iya, iya. Kayak gitu. Pernah. Kalau nggak salah dulu 2.500 atau 3.000 gitu. Oh, Zaman 2006-an lah aku jualan podcast pop ice. pop ice. Laku-lakunya loh zaman 2 ini. Jadi ini dari dulu emang udah terkenal lah. Iya. Rasa coklat apalagi. Jadi Kesukaan. kesukaan anak kecil. Iya. Jadi strong juga nih masa. Iya, berarti emang dari kecilnya juga udah kuat. Iya. Ya. Nah, selain dagang kan itu kan setelah lulus SMA sebenarnya kan katanya emang lulus apa? Enggak, jadi aku tahun 2003 ke 2024 seharusnya aku lulus tuh tahun 2006. Tapi aku mau naik kelas 2 SMA, itu aku berhenti sudah magang di ada salah satu perusahaan di Cikarang, tapi aku orang tua nggak sanggup karena biaya kan ke Cikarang itu lumayan. Zaman dulu tuh ya kalau 5.000 zaman dulu sama sekarang kan beda. Tapi ya sekarang kan 5.000 dulu sama sekarang susah. Dulu aja aku bantuin mama jualan kopi aja 2.000 itu harus nunggu orang turun dulu yang datang ke warung atau ada orang-orang yang petani yang mau pada nandur kayak gitu baru dapat uang dulu kayak gitu ya kan. Ya jadi pada saat itu saya nggak sempat lulus sekolah. Tapi di tahun 2009 saya ikut yang namanya ujian persamaan paket C. Paket C. Iya, jadi bisa kan paket itu dipakai Ya. kuliah juga bisa. Bisa, Ya ya. seperti itulah. Seperti itu. Jadi sempat Teh Ayu ini sempat tidak lulus mungkin Iya. ya. Bukan tidak lulus apa ya? Tidak bisa melanjutkan ya. Karena mungkin Iya. biaya dari Warga, Karawang ke Cikarang itu ya PKL itu ya berarti. Tapi perjuangan saya ya Kang Sapeng, Kang Cucu, jadi 2003 itu sampai 2000 dimulai perjalanan hidup saya 2009 sampai 2010. Disitulah masa-masa sulit saya hidup di Kabupaten Karawang dan saya bisa seperti ini ditempa di Karawang. Jadi 2009 sampai 2010 itu saya di dunia marketing itu bagi-bagi sampling makanan jadi SPG di salah satu brand perusahaan kayak kopi dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sebutin brand, Iya, betul. ya kan. Nah terus juga saya lari ke salah satu seluler telko kartu isi ulang dan lain sebagainya. Saya jadi SPG di situ. Lalu saya juga barulah 2009 itu saya pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit ya. Jadi pernah yang namanya saya tuh bekerja di dunia yang memang orang itu belum tentu bisa ada di situ gitu. Dunia lain. Hmm. Kan? Dunia UKUK. Iya. Berarti yang apa yang tadi Teh Ayu sebutkan belum tentu orang lain bisa bekerja di situ. Iya, Benar kan? Tapi di dunia itu saya bisa jadi sekarang tentunya. Tapi saya mau cerita sedikit. Jadi 2009-2010 itulah perjuangan hidup saya di dunia yang tidak seharusnya saya lakuin. Tapi memang hari itu harus saya kerjakan. Karena saya menjadi tulang punggung keluarga, orang tua, ibu. Nah saya juga harus di 2009 juga saya juga single parent saat itu, punya anak satu. Jadi kehidupan yang saya lihat waktu itu ada orang yang mau nyuruh kerja, yaudah lu kerja di situ aja gitu. Akhirnya saya ngejalanin itu, cuma itu sejarah yang sangat gak nyaman, yang tidak perlu dipublish banget ya, tapi semua orang tahu lah sejarah saya di Kabupaten Karawang itu. Tapi dari situlah Ayu tuh bisa memulai kehidupannya seperti sekarang. Jadi 2009 sampai 2010 itu Ayu di dunia yang memang seharusnya tidak orang tuh bisa bekerja di situ atau cari pekerjaan yang lain gitu. Luar biasa. Luar biasa. Karena waktu itu emang sulit banget ya kayak. Iya. Ya benar-benar sulit ya. Tapi di balik kesulitan itu pasti ada keindahan di masa depan. Gitu. Iya, betul. Tidak Ada kata-kata mutiara itu. Bukan, ini mah Bukan. kata-kata saya. Bukan kata-kata mutiara. Iya. Jadi seperti itu sekilas perjalanan Teh Ayu ya. Nah, itu pemirsa ternyata sekilas perjalanan Teh Ayu. Ya, luar Teh biasa. Ayu yang dilihat di sosial media kan kelihatannya seperti itu. Ternyata kisah hidupnya tidak
seperti itu juga gitu. Iya, banyak orang yang belum tahu lah ya. Belum tahu gitu, sepintas lah tentang kehidupan Teh Ayu gitu. Nah, sekarang kan Teh Ayu di TMP ya. Iya. Iya. Menjabat sebagai ketua saya Partai PD Perjuangan Taruna Merah Putih. ya. Taruna Merah Putih Kabupaten Karawang. Ketuanya itu saya. Wih, luar biasa nih. Jadi kegiatannya itu apa aja Teh? Kegiatannya itu ya yang paling utama TMP lakuin itu kegiatan sosial. Taruna Merah Putih itu kan pelopor pemuda. Bagaimana caranya pemuda di Kabupaten Karawang itu punya wadah. Wadahnya di mana nih? Saya Partai PD Perjuangan itu ya salah satunya kan ada banyak ya, ada BMI, ada apa tuh namanya, ada Red Dem, ada TMP sendiri singkatan dari Taruna Merah Putih. Dan di situ kenapa bisa Ayu di situ pengen apa sepak terjangnya gitu ya? Ya pengen ngebuat anak-anak muda taruna muda itu bisa gabung di Taruna Merah Putih. Iya. Ya salah satunya itu kan saya Partai PD Perjuangan juga. Oke, dan saat ini kan misalkan di Teh Ayu kan menjabat sebagai ketua. Nah, untuk kegiatan selain misalkan menjabat sebagai ketua TMP ini kan ada lagi nggak kegiatan? Ada, aku tuh sedikit ya ngasih tahu sama Kang Cucu, Sapeng. Kalau Teh Ayu itu bergerak di bidang dulu 2011 yang tadi Ayu ceritain tuh, Ayu tuh habis dari seluler itu marketing, terus aku tuh jadi apa namanya marketing properti. Aku kurang lebih 10 tahun di properti marketing, dari di kota Karawang sampai ke belakang pemerintah Pemda tuh banyak rumah tuh Ayu jualin itu, sampai ke Jalan Baru juga aku agentnya itu, marketingnya itu. Jadi pelopor perumahan-perumahan di Karawang itu salah satunya aku juga gitu loh. Banyak orang yang bermarketing di properti itu baru ya, karena kan sekarang perkembangannya makin luar biasa ya, banyak properti. Tapi Ayu tuh dari 2011 di properti. Sudah 10 tahun di Iya, di properti, dan itu yang membuat aku bisa seperti sekarang di properti. Awal mulanya Iya. dari properti Iya, 2011 aku di Galumas, terus aku ke belakang Pemda ada satu perumahan juga, ada klaster. Terus juga aku ada apa ya? Ada beberapa perumahan di kabupaten yang aku pegang juga. Dari situlah aku awal mula aku bisa seperti sekarang. Nah, Iya. seperti itu. Ada lagi Kang Sapin. Apa tuh? Ada beliau ini aktif juga di KNP ini, Kang Guntar nih. Oh, yang mana? Iya, Ketua ya. betul. Ketua. Iya, Kang Guntar. Jadi selain di Iya. apa kabar Kang Guntar? Kalau di Ketua apa kabar? Ketua Guntar Mahar. ada di sini nih fotonya. Ada tuh. Ntar foto-fotonya ada di sini. Insya Allah. Itu tugas pokoknya apa sih kalau di Aku di KNPI? PA perlindungan, pemberdayaan perlindungan dan anak ya kalau nggak salah itu. Jadi tugasnya itu ya otomatis kita memantau anak-anak yang apa namanya di bawah 17 tahun, terus ya kita juga perkembangan mereka, terus juga perempuan-perempuan di Karawang ini kan banyak ya. Aku sorry ya ngebahas sedikit masalah perempuan di Karawang, bukan hanya kekerasan seksual, bukan hanya kekerasan berumah tangga aja, banyak juga anak-anak perempuan yang umuran 17 tahun, 18 tahun yang mereka hidup tuh mencari nafkah itu dari dunia malam, seperti itu ada. Bahkan mereka itu terpaksa ngejalanin seperti itu. Dan kita itu teman-teman di PPA, di KNP khususnya, kita itu punya rencana ingin merangkul mereka. Bukan hanya yang di dunia seperti itu aja ya, bahkan di pinggir-pinggir, di pinggir-pinggir kan banyak kan anak-anak di setiap di jalan bebas itu Jumat itu anak-anak kecil itu banyak ya. Kita tuh pengen KNPI pengen banget tuh ngerangkul anak-anak yang seperti itu. Kita ajarin lah kan anak-anak di PPA itu juga ada anak-anak Unsika dan universitas-universitas di Karawang itu kita pengen bina anak-anak itu, kita pengen ajak belajar di gedung KNPI kan itu luas ya, bisa buat belajar mereka. Misalkan seminggu 2 kali yang ngajar tuh anak-anak kita bidang kita, atau kita kasih motivator hidup itu seperti ini, kehidupan itu seperti ini. Memang kita nggak bisa juga nyalain orang tua mereka ngajak mereka, memang mereka juga butuh buat kehidupan kan. Betul. Gitu. Betul. Saya setuju. Saya juga bukan aktif di KNP aja sih Kang, di komunitas One Day One Sedekah. Saya punya komunitas di One Day One Sedekah itu setiap Jumat kita selalu berbagi nasi bungkus, sembako, ada komunitasnya. Luar biasa ya. Dan itu di rutin berarti setiap Jumat berarti ya? Setiap Jumat, Atau ya minimal sebulan sebulan itu sekali. ada kegiatan.
kalau banjir di Karawang kita selalu terdepan ada di One Day. Alhamdulillah sih kita sebutnya ODOS ya. ODOS itu One Day One Sedekah, satu hari sedekah. Iya. One day, one One Day sedekah. One Sedekah, One Day One Sedekah. Kalau yang itu dipoto, itu kan sama nenek-nenek tuh. Oh itu waktu itu ada kegiatan dari partai, dari PDI Perjuangan. Jadi pimpinan kami Ibu Megawati Soekarno Putri, jadi memberikan langsung ultimatum kita untuk kita tuh turun ke desa. Nah, langsung aku hari itu juga besokannya aku kirim sama tim aku minta tolong sama temen aku di kampung Medalsari Pangkalan. Ternyata aku datang yang namanya ke rumah Mauti. Mauti itu sebenarnya aslinya bukan Karawang juga. Tak, dia aslinya Bogor, perbatasan banget dengan Karawang. Medalsari itu cuma ya Allah selangkah doang lah. Di Pangkalan sana, kan Medalsari itu kecamatannya Pangkalan. Terus juga Mauti itu aslinya dari Bogor, Medalsari. Pokoknya dari situ lah. Nah, beliau itu kurun waktu 15 tahun tinggal di Karawang dan menikah beberapa kali sama orang Karawang, tidak pernah punya identitas. Berarti kan ternyata di kabupaten ini banyak banget ya seumuran Mauti yang udah 78 tahun belum punya identitas. Berarti kan dia tidak bisa mendapatkan bantuan-bantuan BLT kayak gitu kan ya. Nah, aku sempat ketemu, aku juga sempat ketemu nih sama petugas RT, agak sulit juga yang ngurus Mauti itu ya waktu itu. Cuman ya itu menjadi kendala aku aja lah. Jadi seharusnya kan kalau wilayah kan harusnya pihak lurahnya dulu yang ngurus itu kan, baru RT dulu lah. Jadi dulu. RT-nya juga kurang menyentuh karena Mauti itu memang sekian tahun datanya hilang. Tapi karena memang aku hari ini alhamdulillah aku punya manfaat juga sebagai ketua Taruna Merah Putih, aku hubungi juga TMP yang di sana dan orang partai di sana, akhirnya didukung dan dibantu. Cuman ada 2 hari alhamdulillah data Mauti 15 tahun itu ada. Akhirnya kita bikin surat pindah dari Bogor, Kabupaten Bogor ke Karawang. Dan cuma 2 minggu Mauti udah punya KTP dan KK. Luar biasa. Iya. Di situ padahal ada RT, RW, ada desa ya, tapi dia tuh tidak disentuh gitu loh. Iya. Kemana itu mereka itu gitu loh. Ya harusnya kan perangkat desa dulu nih yang ini. Iya, yang mana peran aktif kan. warganya udah warga lama. Iya. Harusnya seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi merasa terbantu ya. Iya, terbantu. Berarti banyak loh yang orang kayak Mauti itu, bahkan Mauti baca aja sulit ya. Sorry ya, di Jawa Barat ini banyak banget orang-orang yang sepuh ya, 70-80 tahun mereka belum bisa baca. Iya. Tapi kalau di daerah Sumatera, di daerah mana itu mereka udah bisa baca loh. Tapi kalau di daerah Jawa Barat tuh masih banyak orang umur 50 tahun aja, 80 tahun kayak gitu masih belum bisa baca. Mauti itu nggak bisa baca. Nggak dapat bantuan selama sekian tahun dari pemerintah. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya KTP. Harapan dia cuma ada video yang aku kirim, dia cuma pengen punya KTP sama kakak. Tapi alhamdulillah udah dibantu sama Taruna Merah Putih. Ya makanya adanya Taruna Merah Putih di Kabupaten Karawang ini, kita fokus sosial dan menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Berarti tujuan terbesarnya itu TMP itu untuk aksi sosial banget. Iya, tujuan utamanya itu aksi sosial. Lebih yang tidak terjangkau oleh pemerintah, kita bisa bantulah mereka. Kan ada juga kan pemerintah itu nggak semua ngurusin masyarakatnya 2 juta sekian kan di Karawang. Pemerintah itu berat. Iya. Mungkin ada kayak ada TMP, ya bisa membantu juga kan. Meringankan mungkin di barangkali itu ya. Iya, peran pemerintah mungkin yang meringankan. Meringankan. Betul sekali. Jadi mungkin cita-cita terbesar ya apa dari TMP itu mungkin apa cita-cita terbesarnya? Cita-cita terbesar TMP itu ya menjadi pelopor pemuda, membangun karakter muda itu dari sedini mungkin, dari umur 17 tahun udah terbangun karakternya bahwa hidup ini kan untuk kehidupan. Kita hidup nih untuk kehidupan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan proses, dan tidak bisa apa yang kita capai hari ini semuanya serba instan. Gak ada yang orang sukses di manapun yang di Kabupaten Karawang ini, semua orang sukses tuh yang bener-bener ya berproses itu pasti punya kisah sejarah hidup. Ya, betul. Jadi anak-anak muda itu harus semangat, mindsetnya harus
gunain dari sekarang, bangun karakternya dari sekarang, apa tujuannya, apa cita-citanya. Tadi kan kita balik lagi pertanyaan masalah baliknya gimana? perlindungan perempuan atau anak sih tadi? Anak ya? Perlindungan perempuan dan anak. Anak kan, ya kan? Iya. Perempuannya juga iya yang kayak ODGJ gitu ya kan, yang kayak gitu. Terus juga anak-anak yang di sorry ya, anak-anak sekarang tuh banyak banget yang di apa sih bahasanya, boleh nggak sih? Boleh. Yang sodomi kayak gitu ya kan, Iya. yang kayak gitu. Nah terus ya itu kan kita harus Ya, lindungi juga, dan mereka otomatis punya apa namanya itu, punya beban masa lalu betul, yang betul. harus kita Penanganannya seperti apa sih? penanganannya. Penanganannya? Ya hari ini karena memang problem kita itu ada di PPKM, kita belum bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi untuk hari ini secara kegiatan-kegiatan kita di KNPI ya paling kita kasih penyuluhan aja seperti itu. Tapi mulai PPKM berakhir ini kita mau punya rencana yang nanti mudah-mudahan One DJK News bisa dampingi kita ya. Siap. Untuk kegiatan kita di PPA di Kita sih KNPI. selalu siap ya. Iya. Kalau perlindungan perempuan mungkin ada tindak kekerasan, pernah ada laporan seperti itu nggak? Belum ada sih, tapi Belum kan di bisa pemerintah ini. udah banyak. Iya, Udah betul. banyak di pemerintah. Kamu juga ada namanya kan perlindungan, ada sih namanya apa ya, aku lupa sih. Perlindungan anak di dinas sosial juga sih, nyambungnya kita ke dinas sosial juga. Berarti Seperti itu. bisa juga nih misalnya ada kekerasan rumah tangga, mungkin kayak KDRT ya? Ayu bisa bantu. Ya kadang kan gini ya, ada juga orang yang kekerasan udama, ada yang kita nggak semua kita jangkau. Yang di kota dengan di daerah atau di pelosok itu beda. Ya. Ada yang di pelosok itu mereka belum tentu bisa publish. Kalau anak-anak yang di kota mungkin udah pakai handphone, terus di ribut sedikit dia publish, atau ya. ada kekerasan dikit dia langsung publish, orang tahu ya. Tapi kalau yang di pelosok, kalau dia nggak punya handphone gimana? Kayak gitu, itu harus ada peran aktif juga dari tetangga, Ya, dari betul. keluarga, dari orang tua, seperti itu. Banyak banget loh orang pernikahan muda, anak-anak muda, ya dia nggak sadar, padahal udah 17 tahun udah menikah, nggak lama paling berpisah, Ya. kayak gitu kan, banyak banget di Kerawang itu. Ya maka dari itu kita pengen menjangkau itu di PPA, di KNPI. Doainlah teman-teman di PPA bisa menjangkau yang di pelosok-pelosok seperti itu, yang tidak terjangkau ya. Kita itu membantu peran pemerintah juga, Iya. karena kan kita partner dari Pemerintah. pemerintah kalau KNPI Iya. ya. Iya. betul. Iya. Karawang itu kalau bicara tentang Karawang nih, ada Karawang Utara, Karawang Karawang Selatan, Iya, luas banget. Luas banget. Bicara soal Kerawang itu lengkap, tau nggak? Iya. Ada gunungnya, Ada ada lautnya, ada Sawahnya. lengkap banget. Terus ada lagi nih, ada empat neng bahasa nih, ada Oh ada 2 ya? enggak, ada 4. Oh, gitu? Karawang itu ada Sunda Girangnya, Oh Iya. ada Jawanya, ada Betawinya. Ada Jawanya. Kan kalau di kita ada Uing, Wing, iya kan ada Iya, Uing, ada. Iya. ada Aing, Iya. di kita mah. Ada Ayas, Nyong. 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 Iya. Di Cilamaya kan ada Jawa juga. Iya, Nah iya. agak ke apa tuh Candi Jiwa itu agak Betawi juga. Betawi. Kita lengkap banget loh sebenarnya, Lengkap dari banget. sejarah juga kita Iya. punya Candi Jiwa itu lebih Mhm. tua daripada Candi Borobudur. Borobudur. Iya. Nah itu kalian harus bisa kesana juga Iya. tuh, Sudah Candi sih. Jiwa. Udah sekali sih. Jangan salah juga, tempat singgah, rumah singgah Bung Karno itu Iya, jauh sejarahnya proklamasi itu adanya di rumah singgah di Iya. Rengas Dengklok. Iya. Orang harus tahu tuh. Betul. Itu sedikit informasi. Sedikit informasi aja ya. Nah, itu. Yang belum tahu Makanya nih. bicara Karawang nih, luas. Makanya problematika di Karawang itu tidak bisa dikerjakan. Ini harus ada Iya. kayak ayo nih timnya nih, Iya. TMP nih. Betul Ini sekali. untuk meringankan beban beban pemerintah. Maksudnya kerjanya. Kerja Kerja. beban ya. Kerjanya. Bukan PSA kan jadi beban semua. Sungai. Ya pada dasarnya Taruna Merah Putih hadir di Kerawang ingin membantu peran serta juga pemerintah untuk kayak kita nanti kan misalkan kayak tadi informasi si Mauti itu pemerintah bisa tahu dari kita, pemerintah juga bisa bantu kan, kita juga keterbatasan membantu Mauti itu ya kan, otomatis ya udah nih udah dibikin KTP KK dan lain sebagainya, otomatis nanti peran pemerintah di situ, desa di situ yang bantu untuk baksosnya Mauti kayak nasi dapat beras raskinnya itu loh ya kan, bantuannya kayak gitu ya kan bisa dibantu oleh pemerintah. Seperti itu kan gitu. Ini teh kan Teteh itu banyaklah kegiatannya gitu ya, aktif di KNPI, terus di tim
ke MP. Kalau sama keluarga membagi waktunya seperti apa gitu? Iya. Alhamdulillah sih anak aku punya anak satu Kang. Ya suami juga alhamdulillah terurus. Ya alhamdulillah anakku juga Zahra hari ini ulang tahun dia. Aku nggak sempet datang buat Zahra. Ya ulang tahun yang ke-15 tahun. Yang ke-15 tahun. Jadi hari ini aku tuh nyempetin ke One Digi Podcast dulu, tapi dia udah aku kasih surprise temen-temennya yang ini. Jadi alhamdulillah Zahra tuh keturunan dari orang sini, ayahnya orang sini. Jadi dia itu tinggalnya di Wadas. Alhamdulillah tuh anakku 15 tahun, dia tuh cerdas banget Kang Cucu. Dia itu tahu pengalaman hidupku, sejarahku, apapun yang jelek buruk ibunya dia tahu. Anak aku umur 15 tahun tapi dia di not handphonenya itu dia tujuan hidup sampai dia punya cita-cita pengen ke Harvard University. Dia pengen sekolah ke luar negeri, dia tuh pengen banget jadi dokter tapi berpolitik juga. Anak 15 tahun pikirannya udah segitu. Aku dulu mau sejarah nggak gitu, mungkin beda ya. Dulu aku dihadapin dengan problematika hidup sebagai tulang punggung, keluarga yang menghidupin banyak keluarga. Kalau Zara kan memang fokus sekolah, jadi aku pengen dia tuh bisa lebih di atas aku. Justru itu juga Zara itu kebetulan anak yang gampang banget, nggak pernah sebenarnya nyambung juga di wakil aku di PPA di KNP itu. Jadi aku sebenarnya ngedidik Zara dari kecil, dia tuh bener-bener nggak doyan main, di rumah aja belajar, les piano, les apa semua dia, jaipong apa semua dia lakuin. Keren ya, multi talenta. 15 tahun loh, anak 15 tahun tapi cita-citanya udah luhur banget, tinggi banget. Kalau saya zaman dulu nih, main koleci 15 tahun deh. Sama, saya juga main koleci, main layang-layang. Saya masih main tanggal. Kadang-kadang digebukan, ngaji. Kabur ya. Tapi bener ya, luar biasa kalau anak zaman sekarang ya Teh ya. Iya. Ya, apalagi di tangan ibu yang tepat. Ya, keren. Ya doain aja lah anak aku tuh bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya, bisa membanggakan, mengangkat derajat orang tuanya. Mudah-mudahan aja. Nah, aku mau ngasih ini sedikit motivasi ya buat orang-orang yang sedang berjuang di apalagi di masa pandemi ini, nyari duit itu susah banget Kak. Ya kan? Bahkan ada orang jam 12 malam Teteh bagi-bagi sedekah di One Day itu. Orang jam 12 malam belum keisi perutnya. Teteh sering banget bagi nasi bungkus. Itu emang tujuan One Day itu berbagi, menebarkan senyum buat orang banyak gitu kan. Teteh bagi ketemu orang jam 10 belum makan di bebas. Teteh nggak bagi itu bukan karena harus orang kitanya aja ya. Siapapun yang lewat terlintas di mata kita itu kita bagi itu rezeki. Dan alhamdulillah aku banyak belajar itu kan tidak harus di bangku sekolah kan. Belajar itu kehidupan itu dari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, Teteh tuh melihat orang ya di pinggir jalan nasi bungkus ya, cuma nasi bungkus tuh berapa sih nasi bungkus? Paling 10.000 sampai 20.000 ya kan? Mereka belum makan loh. Sulit banget dulu sama sekarang lebih sulit PPKM ini mereka. Orang sampai ngarep-ngarepin di pinggir jalan, kalian bisa lihat deh, makin banyak orang pada nunggu-nunggu orang dikasih sedekah. Kita itu harus terenyuh ya hati kita melihat yang kayak gitu. Iya. Iya nggak? Hari ini satu kebaikan buat orang lain itu bakal datang lagi sama kita. Kayak gitu lah. Teteh jujur di One Day udah hampir 3 tahun kita konsisten ngebantu orang-orang yang memang di pinggir jalan. Kita ngasih sembako buat buat orang-orang yang benar-benar nggak ada pendapatan sama sekali. Minggu depan juga Jumat ini kita ada baksos juga. Boleh tuh kali-kali One Digi ngeliput One Day. Boleh nanti tim lapangan ada. Iya. Mas Fajar ya yang paling ganteng nih. Mas, sana. Ya, belum disuruh udah sana. Telepati dia. Saya heran makanya. Mas Fajar. Keren. Iya. Udah mungkin udah nanti. Iya. Capek. Iya kan? Bener kan? Iya benar. Ya udah. Soalnya kamu nervous ya dari tadi. Saya jangan nervous lah, gitu. Terbawa suasana itu. Ya. Ini satu lagi. Oke. Satu lagi nih. Ini Teh, peran pemuda di pandemi ini menurut pandangan Teteh seperti apa gitu? Nah, itu dia. Penting banget ya di masa pandemi ini. Anak-anak pemuda kan pada nggak sekolah nih, nggak pada kuliah, ya kan? Kegiatan juga dibatasin, ya. Kita kan di medsos kita punya relasi,
lebih baik kita kumpulinlah relasi kita itu untuk bergabung mencari sedikit penggalangan dana buat kegiatan-kegiatan membantu orang-orang yang terdampak. Banyak banget loh orang-orang terdampak hari ini. Jangan hanya di pinggir jalan, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok kalian datangin. Daripada mereka juga abis daring kan nih santai-santai bikin yuk kita penggalangan dana, ngajak-ngajak orang buat membantu sesamanya. Nah juga aku mau salah satunya itu kegiatan sosial yang terpelosok itu agak tersentuh gitu. Nah untuk anak-anak muda yang lagi pada galau belum bekerja nih, kita nggak harus bekerja itu nggak harus ngelamar terus ke PT. Aku punya solusi. Itu menjadi siapa tahu menjadi motivasi buat teman-teman ya. Jadi saya kan bisnis di bidang konveksi, bergerak di bidang adalah pembuatan produk ya. Teman-teman tuh bisa misalkan gini, Kang Cucu, teh boleh nggak jualin bantal teteh? Tapi aku nggak punya modal teh gitu. Seperti itu. Ya jadi reseller tapi dia nggak punya modal. Kalau nggak punya modal tuh dropshipper dia. Dropship namanya. Tapi yang penting satu, jujur, amanah. Itu sih kita mau jadi orang sukses itu kuncinya cuma 2, jujur, amanah, rajin, kerja keras. Yang bisa mencapai saya seperti itu ya, insya Allah saya bisa orang misalkan Cucu ngasih saya 1 juta misalnya, saya itu bisa menjaga amanah itu gitu. Nah, Teteh punya bisnis, teman Teteh banyak lah yang usaha-usaha di luar. Dia itu iklannya kurang atau daripada diem, ya udah jualin produk. Saya ngajarin begitu, kamu daripada diem manfaatin media sosial kamu. Sekarang itu kita nggak bisa nutup diri kita dari digital, saya bilang kayak gitu, media sosial dan online. Jadi bagaimana caranya kamu tuh bisa nggak ada modal tapi kamu bisa dapat income gitu. Manfaatin kuota kamu daripada bikin status galau dan lain sebagainya. TikTok bisa dibuat juga jualan. Di YouTube juga bisa buat jualan. Instagram, Facebook juga bisa buat jualan. Kalian bisa, teh aku mau dong jadi reseller teteh tapi nggak pakai modal. Boleh nggak teh? Boleh banget. Ya itu dia yang cuma satu ngejaga amanah dan kejujuran ya. Kan saya bisnis pakai modal, uang harus diputar. Jadi masih banyak cara. Ya, banyak cara nggak harus. Mendapatkan uang ya. Ya, mendapatkan uang itu tidak harus kita ngelamar kerja nggak dapat-dapatkan, itu prosesnya juga lama. Iya, betul. Kenapa saya sering banget di media sosial saya buka, yuk yang mau gabung jadi reseller tanpa modal, kalian bisa up saya di Facebook saya di Ayu Asmaranti gitu kan. Kalian bisa hubungi saya, nomor telepon saya juga tertera di feed. Produknya apa sih kalau boleh tahu? Iya, produknya seperti apa sih? Produknya tempat nyaman, buat nyaman. Wah, buat nyaman. Buat bobo. Buat bobo. Iya, buat nyaman. Misalkan kan Cucu belum punya istri ya, udah punya belum? Ada 2 sih. Oh, dalam bayang-bayang ya. Dalam bayangan. Dibanding 1. Berarti buat bobo. Buat bobo, aku bikin produksi bantal lah. Pillow, kalau bahasanya Pillow, apa? Bolster pillow, bantal guling. Luar biasa. poster pillow. Iya. Nah, jadi kalau misalkan mau nih teman-teman ya dari dropshipper ya, nanti bisa kontak aja ya di Facebooknya. Boleh dikasih. Boleh. Ayu Asmaranti. Nanti ditaruh di deskripsi Iya. ya. Boleh ya. Pokoknya buat kaum pemuda yang belum dapat kerjaan, yang masih mencari-cari, kalian bisa sharing bisnis dengan aku. Bagaimana caranya berjualan di media sosial, bagaimana caranya berbisnis tapi nggak pakai uang banyak, nggak pakai modal juga ada caranya. Ya, Itu bisa hubungin aku. Iya. Bagi-bagi ilmu aja, ilmu Iya. itu jangan dipendem-pendem. Ya, sharing aja. Iya, ya. sharing aja. Biar manfaat di sana. Buat ya kita kan nggak tahu hidup kita sampai kapan. Nah. Itu kan bisa jadi ladang pahala kita memberi ilmu buat orang lain, kayak gitu. Betul sekali. Ya, jadi nggak kerasa ya? Iya, tapi Udah. Apa? Iya. Udah ini nggak terlalu asik kayak ini. Masuk nih kita ngobrol nih. Jadi gini, Mas. Jadi haus nih, Ya, ya, minum dulu, minum. Duh, kalau podcast mah emang ini nih, bawahnya pengen Manis hidup banget. Gini kan Satris, Apa tuh? karena emang setiap manusia itu ditempa itu dari masa lalu, Iya. benar nggak? Dan kelulusan yang terbaik itu adalah mereka yang melalui proses di masa lalu itu. Betul. Gitu Mas Satris. Betul. Jangan cari yang Luar instan. Iya. Ada yang instan.
Iya, Nggak kerasa ya masnya? Ya? Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa. Baru berapa? Iya. Setengah jam. Ya perjalanan ya itu ya perjalanan hidup itu yang kita harus jadikan pelajaran juga ya. Kita banyak belajar dari THI juga ya. Iya, kita menjadi kuat Sama-sama itu- belajar. Iya. Kita juga masih belajar. Ya, kita menjadi kuat itu karena ya masa lalu kita memang kuat. Ya, seperti itu. Jadi ya ayo kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya. Ya. Oke. Mungkin perbincangan kita ya cukupkan sampai di sini ya. Ini nggak kerasa juga ya. Oke. Ya satu lagi kan sampai Apa? informasi nih. Kalau ada informasi Iya, lagi. Informasi. Kalau pengen usaha atau memulai bisnis atau pengen belajar bisnis, balik Betul. lagi nih, Weng. Bisa kontak ke THI gitu ya. Boleh. Iya. Buat teman-teman yang pengen tahu awal mula cerita hidup aku bisa seperti ini kayak gimana, karena cerita sejarah itu buat saya pembelajaran hidup yang sangat berharga. Ya. Iya, jangan lupain masa lalu Teh ya. Jangan pernah Jangan. lupa masa lalu. Iya, karena masa lalu itu adalah sebuah proses. Soalnya Betul. sejarah itu yang mendatangkan kita hari ini. Nah, sepakat. Jangan pernah menyesal kita pernah jadi apa, seperti apa, kayak gimana. Nggak tahu, oh hari ini datangin aku seperti ini. Iya. Ya kan, teman-teman juga bisa di luar sana. Yang penting punya keinginan yang kuat. Datangnya itu apapun nih, Iya. apapun yang terjadi pada diri kita sumbernya dari diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Apapun ya ini. Terus kalau kita pengen merubah diri kita, ya dari diri kita. Nggak boleh nyalain tuh. Gara-gara cucu nggak bisa, gara-gara sampai nggak bisa. Sumbernya diri kita sendiri. Iya. Aku udah nggak pernah nyalain siapapun. Semua aku udah bilang, oh iya berarti kekurangannya ada di diri gue. Gitu. Sekarang tuh aku udah begitu. Itu lebih nyaman lagi hidup kayak gitu, lebih enak lagi. Lebih tentrem ya Teh ya. Iya. Oke, Iya. Mas, Weng. Oke. Tidak terasa waktu Tidak sudah terasa. ini ya. Asik juga ngobrol sama. Asik ya, sebenarnya pengen panjang ya, tapi ya udah ya. Boleh ya nanti ada part-part gitu. Oh, boleh ya, boleh. Kan Teteh part 2-nya mau ngasih produk itu buat saya. Oh iya boleh. Ini kan nggak tahu kan. Timnya yang ada mana. berapa di sini? Wah, Wah. kebetulan di rumah ada 4. Jangan dong. Kebiasaan. Oke, ya terima kasih buat THI ya. Iya. Udah disempetin waktu Iya, untuk berbincang dengan acara One Day Podcast. Semoga tambah sukses Teh. Amin, kamu cucu, kamu Iya. sampai sukses juga buat Wandi Podcast. Mudah-mudahan harum di Kabupaten Kerawang, Amin. mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat pemuda-pemuda, buat orang-orang lain. Orang-orang bisa belajar dari video ini, dari cerita hidup ini. Semoga teman-teman di Wandi Podcast bisa tetap solid. Amin. Itu yang paling utama. Jadi masa lalu itu jangan dilupakan Teh ya. Sepakat? Itu semangat. Masa lalu jangan pernah dilupakan. Poinnya itu. Jadi Iya. poinnya itu. Jadi masa lalu jangan pernah lupakan. Iya. Ya. Terima kasih. Oke, kita akhiri saja Iya. ya perbincangan ini Betul. bersama saya Kang Sapeng Saya Kang Cucu. dan bintang tamu juga Teh Ayu Asmananti. Kita akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.